Khonsu, mungkin udah pada kenal dia sebagai Moon Knight di Marvel, di komiknya, di seriesnya juga. Sebenarnya Khonsu ini beneran ada di mitologi Mesir loh. Dia dipuja sebagai dewa bulan. Orang zaman dulu tuh termasuk orang Mesir suka muja banyak hal. Dari buaya, kucing, sapi, persimulan dari bumi, alam baka, matahari, dan banyak lainnya. Termasuk Khonsu, si dewa bulan. Nama Khonsu berarti penjelajah. Bisa dibilang berhubungan sama pergerakan bulan di malam hari di langit. Barengan sama Thoth, dia menandai berlalunya waktu. Selain namanya punya arti sebagai penjelajah, dia juga sering dapat julukan kayak Embracer, Pathfinder, dan Defender. Jadi dia memantau siapa aja yang berjelajah di malam hari. Dia juga berwujudan dari bulan sabit. Pas gerhana, dia dianggap sebagai banteng yang perkasa. Dan pas bulan purnama, dia jadi banteng yang kalem. Sebagai dewa cahaya di malam hari, tugas Khonsu itu melindungi orang dari binatang buas. Dan dia juga membantu penyembuhan. Khonsu juga diandalkan buat menangkal roh-roh jahat yang ada di dunia. Dipercaya pada saat bulan sabit bersinar kerang, para wanita akan hamil, ternak menjadi subur, dan pernafasan akan dipenuhi dengan udara segar. Karena Khonsu banyak melindungi rakyat jelata, jadi banyak juga orang Mesir kuno yang namanya Khonsu sebagai penghormatan atas dewa ini. Penggambaran Khonsu umumnya mumi pria. Selain mumi, dia juga digambarin sebagai pria muda, rambutnya dikuncir ke samping, janggutnya melengkung, pakai cakra matahari dan bulan sabit. Bawa cambuk di tangannya. Ayah Thoth yang juga dewa bulan, bahkan dikaitin sama babon, begitupun Khonsu. Dia juga diasosiasikan dengan Shu, dewa udara. Khonsu juga kadang digambarin kepalanya elang, mirip Horus atau Ra. Yang ngebedain mereka, di kepalanya Khonsu tuh ada simbol bulannya. Ada satu konsep yang bilang kalau matahari dan bulan itu adalah kedua mata Horus. Matahari itu mata kanan Horus, sering disebut the Eye of Ra. Berdasarkan konsep ini, bulan itu mata kirinya Horus, sering disebut sebagai the Eye of Horus. Bahasa Mesirnya itu wajat, yang artinya mata yang sehat. Kan Horus pernah berantem nih sama Seth. Nah, pas mereka berdua berantem, Seth sempat cabut mata kirinya Horus. Tapi Thoth, dewa bulan lainnya, selamatin mata kiri itu dan jadi bulan. Jadi ini tuh berkaitan. Wajat dipakai jadi simbol kesehatan dan sering dipakai sebagai amulet sama orang-orang Mesir kuno buat nangkal penyakit. Dan bulan pun jadi simbol penyembuhan. Tapi penceritaan tentang Khonsu ini nggak semuanya baik. Dia ada sisi gelapnya juga. Di awal sejarah Mesir, dia dianggap sebagai dewa yang kejam dan berbahaya. Muncul dalam himne Hannibal, yaitu salah satu bagian dari teks piramid. Di situ dia diceritain sebagai dewa haus darah yang bantu raja yang udah meninggal buat nangkap dan makan dewa-dewa lain. Habis itu dia serap energi dan kekuatannya. Tapi selama New Kingdom, Khonsu dipuja, terutama sebagai putra Amon dan Mut yang lembut dan penuh kasih. Dia ini bisa dibilang bukan dewa kecil, tapi dia adalah dewa utama. Karena tempat sucinya tuh tersebar di seluruh Mesir, termasuk Kuil Memphis, Hebes, dan Edfu. Pemujaan besarnya tuh ada di Thebes, barengan sama mamanya Simot dan papanya Amon. Mereka bertiga dikenal sebagai keluarga Triad, the Theban Triad. Triad ini tuh kalau di mitologi Mesir itu adalah 3 dewa yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kayak Triad yang paling terkenal itu Osiris, Isis, dan Horus. Khonsu dapat bagian di kawasan Kuil Karnak, tempat pemujaan bapaknya si Amon. Nah, Temple of Khonsu ini dibangun sama Ramses III di masa New Kingdom dan diperluas sama para penguasa setelahnya. Di dinding kuil ini, Khonsu diceritain berperan penting dalam penciptaan alam semesta. Di sini, Khonsu dideskripsiin sebagai ular besar yang membuahi telur kosmik dalam penciptaan dunia. Di masa mendatang, popularitas Khonsu sebagai dewa penyembuh makin tersebar ke seluruh Mesir. Dan dipercayai dia tuh pernah sembuhin salah satu Firaun, Ptolemy IV. Ptolemy IV julukin dirinya sebagai kesayangan Khonsu yang dilindungi dari roh jahat.